Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karina Ramadini dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411076. Di sini saya akan jelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Pengertian. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Ada 8 prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan sistematis. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa semua risiko yang relevan telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Kedua, pemimpin tertinggi terlibat. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi atau manajemen senior harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Hal ini penting untuk menciptakan budaya yang menghargai manajemen risiko dan memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. Yang ketiga, pendekatan berbasis risiko. Manajemen risiko harus berdasarkan pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi dampaknya. Risiko harus diidentifikasikan, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan berbasis risiko membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya pengelolaan risiko pada risiko yang paling signifikan. 4. Partisipasi dan konsultasi. Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Ini mencakup melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Partisipasi dan konsultasi membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang risiko. 5. Pendekatan terpadu. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Pendekatan terpadu memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian terpisah yang dilakukan secara terpisah, tetapi dianggap sebagai bagian yang integrasi dari pengambilan keputusan, perencanaan strategi operasional, dan proses bisnis lainnya. Kontinu dan terus-menerus. Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai begitu saja, tetapi sebagai proses yang kontinu dan terus-menerus. Risiko dapat berubah seiring waktu dan organisasi harus memantau, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Pembaruan dan penyesuaian perlu dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan pasar atau kondisi bisnis. 7. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang risiko sangat penting dalam manajemen risiko. Informasi risiko harus disampaikan dengan jelas kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen karyawan dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang tepat tentang risiko, memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasi dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan yang lebih baik. Evaluasi dan peningkatan. Manajemen risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosesnya efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Evaluasi ini dapat mencakup tinjauan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang ada serta pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan dalam manajemen risiko. Berikut sedikit penjelasan tentang prinsip-prinsip manajemen risiko. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.